Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di bulan Oktober dan memasuki minggu yang kedua. Subtema kita untuk bulan Oktober ini adalah Heaven's Witness atau menjadi saksi surgawi. Tema besar kita untuk tahun 2023 adalah The Year of Revival, yaitu kita punya mimpi, kita punya pengharapan, kita punya iman. Tahun ini setiap kita akan mengalami revival yang datang daripada Tuhan. Yang percaya dalam nama Yesus katakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, terjemahan baru edisi kedua atau edisi yang terbaru ya. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus, dan Bapakkulah pengusahanya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan Yesus sendiri menggambarkan Allah Bapa itu sebagai pengusahanya. Sekarang kita loncat ayat yang kelima. Tolong Evelyn, ayat yang kelima dulu ya. Nah, ayat yang kelima bilang begini. Akulah pokok anggur, yaitu Yesus tadi ya. Dan kamulah ranting-rantingnya. Coba kasih tahu kiri kanannya, kamulah ranting-rantingnya. Ya, tunjuk kiri kananmu ya kan. Kamulah ranting-rantingnya. Kembali saya tanya dulu, pokok anggurnya siapa? Pokok anggurnya adalah Yesus dan kita-kita yang ada di tempat ini adalah ranting-rantingnya ya. Kembali ke ayat yang pertama tadi bahwa Allah Bapa kita adalah pengusahanya atau pemilik kebun anggur itu. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja, ya siapa saja. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Siapa saja itu siapa? Halo, siapa saja itu siapa? Siapa saja itu siapa? Ya siapa saja. Ya kan? Semua orang itu siapa saja. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, yaitu tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam pokok anggur itu, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bersama saya ucapkan, ia berbuah banyak. 2, 3, ia berbuah banyak. Tolong renungkan, siapa yang berbuah banyak? Yaitu siapa saja yang tinggal di dalam Tuhan, di dalam pokok anggur itu, dan Tuhan Yesus atau pokok anggur itu ada di dalam dia, artinya menyatu. Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang ia akan berbuah sedikit. Amin. Halo, ia akan berbuah sedikit atau banyak? Ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang kedua, Evelyn, ya tolong. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya pertanyaan, siapa yang disebut ranting tadi? Kita-kita, ya. Yesus adalah pokok anggur, Allah Bapa adalah pengusaha atau pemilik kebun anggur itu, dan kita-kita ini adalah ranting-ranting daripada pokok anggur itu. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Sekali lagi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya
ia lebih banyak berbuah. Di rumah saya ada beberapa tanaman, ya. Ibu Yongki biasa ke kebun bawa gunting. Yang tidak berbuah dipotong sama gunting itu. Dan yang berbuah dipotong juga. Bahasanya apa? Dibersihkan. Kalau pohon itu bisa protes, loh kok yang nggak berbuah dipotong ya? Oke, aku bisa mengerti. Tapi aku berbuah, kok dipotong juga? Ayat ini berkata, supaya ia lebih banyak apa? Lebih banyak berbuah. Ayat yang kelima tadi apa? Berbuah banyak. Lebih banyak berbuah dan berbuah banyak sama atau sama? Sama. Kata-katanya dibalik-balik, ya, dibolak-balik. Berbuah banyak dan banyak berbuah. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang keenam. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan ayat yang ke-6 ini. Jadi dalam prosesnya Bapak Ibu sekalian, waktu Ibu Yongki menggunting-gunting tadi, pohon yang ada di rumah kami itu, jadi waktu rantingnya terpotong dia nggak melekat sama pokoknya. Maka kemudian kita akan dapati beberapa hari kemudian ranting-ranting itu menjadi kering. Mengapa menjadi kering? Karena tidak melekat kepada pokoknya. Dan Alkitab bilang, kalau ranting itu menjadi kering, maka ia dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sorga dan neraka itu real. Sorga dan neraka itu nyata. Satu hal yang kita harus tahu dan pahami, Tuhan membuat neraka itu untuk iblis dan para pengikutnya. Tuhan membuat sorga untuk setiap kita ini yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah punya ide untuk membuat neraka itu agar dipenuhi oleh kita. Buang jauh-jauh pikiran itu. Tuhan membuat sorga karena cinta dan kasihnya kepada kita. Setelah hidup yang cuman sementara ini, kemudian kita akan hidup kekal selama-lamanya di surga yang indah itu. Jadi kalau ada orang kemudian masuk ke neraka seperti ajaran dari Tuhan Yesus waktu memberikan perumpamaan, ada Bapak Abraham dan Lazarus di sorga. Bapak Abraham yang kaya diberkati oleh Tuhan ada di sorga. Sedang memangku Lazarus yang miskin itu ada di sorga. Sementara di neraka dikatakan dalam khotbahnya Yesus, di situ ada orang kaya yang berteriak kesakitan pagi, siang, dan malam. Jadi kalau ada orang kemudian masuk ke neraka,
itu adalah pilihannya sendiri. Kita bebas memilih apa saja dalam hidup ini, tapi kita tidak bebas memilih akibat daripada pilihan-pilihan kita. Ayat yang ke-6 sekali lagi. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Bersama saya ucapkan mintalah apa saja. 2, 3, mintalah apa saja. Lebih keras lagi 2, 3, mintalah apa saja. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat ini tidak boleh dibaca mulai dari kata mintalah. Ya, paling enak mestinya mulai dari kata mintalah. Ya kan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita lebih suka yang bagian pertama, diabaikan. Wah, itu keren banget ya. Cuman sayang Tuhan nggak berfirman seperti itu. Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah sedikit. Amin. Halo. Yang tidur tadi gini katanya. Amin. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Sejak saya menjadi orang yang percaya, kalau saya kemudian pergi ke kebun buah-buahan dan melihat pohon di kebun buah-buahan itu buahnya banyak, maka yang keluar dari mulut saya selalu bilang gini, wow, Tuhan luar biasa. Itu yang pertama kali keluar dari mulut saya sebagai orang percaya. Alkitab bilang, kalau kita berbuah banyak, yang dimuliakan bukan kita, tapi yang dimuliakan adalah Tuhan. Roma 11 ayat 36 itu harus kita hafal. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kalau ada pohon yang bisa berbuah lebat, bukan karena pohon itu yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Ayat yang ke-8 tadi. Kalau kita berbuah banyak, Tuhan dimuliakan, dan kita-kita ini disebut sebagai murid-muridku atau murid-murid Kristus. Waktu berbuah banyak, bukan berbuah sedikit. Ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku, sukacita sorga itu, sukacita Tuhan Yesus itu
ada di dalam kamu, kamu ini semua. Dan sukacitamu menjadi penuh. Ada 2 hari yang paling penting dalam hidup ini. Semua hari penting, tapi ada 2 hari yang paling penting dalam hidup ini. Yang pertama, hari di mana waktu kita dilahirkan. Yang kedua, hari yang penting itu adalah hari di mana kita mengerti mengapa aku dilahirkan di dunia ini dan sekarang ada di tempat ini. Saya ulangi sekali lagi. Ada 2 hari yang paling penting dalam hidup ini. Yang pertama, yaitu hari di mana waktu kita dilahirkan. Itu adalah hari yang penting. Amin. Yang kedua, adalah hari di mana kita mengerti mengapa aku dilahirkan di dunia ini. Dan kemudian hari ini ada di tempat ini. Itu adalah hari yang paling penting dalam hidup ini. Maka itu judul renungan kita pada malam hari ini adalah berbuah banyak. Bersama saya ucapkan berbuah banyak. 2, 3, berbuah banyak. Ayat-ayat yang kita baca tadi dari 11 ayat berkali-kali dikatakan tentang buah. Dan pentingnya pula berbuah banyak. Kata buah yang ditulis di Alkitab Perjanjian Baru di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata karpos. Yang artinya buah yang baik, buah yang tidak dapat binasa, buah yang kekal. Jadi Tuhan mau untuk setiap kita yang ada di tempat ini, Tuhan mau kita berbuah banyak, berbuah yang baik, berbuah yang tidak dapat binasa, berbuah yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, memang saya tidak tayangkan di situ, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita ada di tempat ini bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita sehingga kita ada di tempat ini. Untuk apa Tuhan memilih kita? Yaitu supaya setiap kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu karpos, kekal, tidak dapat binasa. Dalam ayat yang lain dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak menghasilkan karpos tadi, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen itu harus menghasilkan buah kehidupan. Sekali lagi, orang Kristen harus menghasilkan buah kehidupan. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Tadi sudah dikatakan, waktu kita berbuah banyak,
Tuhan dimuliakan. Ayat yang lain bilang begini, kalau Tuhan dimuliakan, maka ia akan menarik banyak orang datang kepada Kristus. Itu tujuan mengapa orang Kristen itu harus menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Yang pertama, mengapa kita harus menghasilkan buah kehidupan? Karena buah adalah tanda kehidupan. Pohon yang hidup pasti dia berbuah. Orang Kristen yang kerohaniannya hidup, pasti dia menghasilkan buah kehidupan. Orang Kristen yang secara tubuh jasmaninya masih hidup, tapi kerohaniannya sudah mati, dia nggak bisa menghasilkan buah kehidupan. Dalam kitab Matius dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau ditanya mengapa orang Kristen harus menghasilkan buah kehidupan, jawabannya yang pertama, buah adalah tanda kehidupan. Yang kedua, buah adalah tanda pertumbuhan. Pohon yang hidup pasti bertumbuh. Tahun lalu saya belajar menanam daun perila. Tahun lalu itu waktu belajar tanam daun perila, kalau ini tanahnya pohonnya segini. Tahun ini ketika menanam lagi perila itu mulai dari biji. Hari ini perilanya lebih tinggi dari saya. Kita gunting, kita bersihkan. Waktu perilanya makin tinggi, artinya perilanya hidup. Pertumbuhan menandakan bahwa pohon itu hidup. Orang Kristen yang bertumbuh secara rohani, dia akan suka melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan akan bertumbuh secara kerohanian. Sekali lagi, orang Kristen yang rohaninya hidup, dia akan bertumbuh. Orang Kristen yang bertumbuh akan suka melayani Tuhan. Orang yang suka melayani Tuhan, kerohaniannya akan bertumbuh. Waktu saya percaya kepada Tuhan, kurang lebih tahun 1985, 38 tahun yang lalu, setelah beberapa bulan saya menjadi orang percaya, maka kemudian saya terlibat di dalam pelayanan. Baru beberapa bulan menjadi orang percaya, belum ngerti apa-apa. Tapi ada dorongan yang kuat dalam hati saya. Pelayanan apa, Pak? Karena saya bertumbuh di persekutuan doa, maka pelayanan yang pertama saya kerjakan adalah menyapu. Apa saudara? Menyapu, bukan menyapa. Ya kan, kalau menyapa itu kan asyir-asyir menyapa. Saya enggak menyapu. Nyapu saudara, karena pelayanan itu duduknya di lantai waktu itu, persekutuan doa. Setelah nyapu kemudian menggelar karpet, menggelar tikar dan lain sebagainya. Selesai persekutuan saya menggulungi karpet lagi. Menggulungi alas tempat duduk dan menyapu lagi. Kemudian meningkat, belajar menggulung kabel.
Jadi saya kalau soal menggulung kabel ini, saya pakarnya. Saya bisa lihat waktu saya duduk di bawah, anak-anak musik bisa menggulung kabel dengan benar atau tidak, saya bisa ngerti. Karena saya udah pakarnya menggulung kabel. Jadi kabel itu nggak boleh kemudian taruh di tangan, kemudian diputer-puter begini. Lain, itu kan tali pramuka, ya kan? Kalau kabel mic nggak boleh seperti itu, bisa patah semua dalamnya. Ya, jadi ada caranya sendiri. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, karena saya terlibat di dalam pelayanan, maka kemudian kerohanian saya bertumbuh, meningkat. Nah, mulai minggu ini, gereja ini membuat flyer tentang tantangan buat Bapak Ibu sekalian untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin Evelyn bisa tampilkan flyer untuk melayani, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa terlibat di dalam beberapa pelayanan. Ya, ada itu pelayanan Kids Church. Melayani anak-anak sekolah minggu, apa saja ya yang kita terbeban untuk sekolah minggu. Kemudian kita bisa melayani sebagai tukang sapa, bukan tukang sapu. Asyir. Ya, saya nyebutnya tim mesem. Tim tersenyum dulu. Kalau ketemu orang harus tersenyum. Saya berkata kepada pemimpin tim Asyir bahwa tim Asyir ini adalah pelayanan yang amat sangat penting. Bukan sekedar salam-salam biasa, tapi biarlah menyalami jemaat dengan urapan dan senyuman sorgawi. Supaya apa? Supaya kalau ada jemaat datang, maka memberikan kesan pertama yang begitu menggoda. Sehingga jemaat jadi kelepek-kelepek. Dan kemudian mereka bilang gini, minggu depan kita datang lagi ke sana. Karena tim mesemnya luar biasa. Beri tepuk tangan dong untuk Paulus dan Fancy dan tim mesem. Ya, di Jakarta itu karena gerejanya besar dan jemaatnya ribuan Bapak Ibu sekalian. Tim mesem itu melibatkan banyak bos-bos pengusaha besar. Mereka menyambutnya mulai dari pintu masuk tempat parkir, saudara. Ya, mulai masuk tempat parkir itu udah disambut oleh tim mesem, saudara. Diarahkan parkir di mana, kalau perlu bantuan dibantu untuk memarkir dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pelayanan untuk multimedia. Bisa menghubungi saudara kita Evelyn, ya, pelayanan multimedia kita butuh orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan tentu kita sangat membutuhkan untuk para pelayan yang bisa melayani di dalam tim praise and worship. Bisa menghubungi Gerson dan Irin, untuk multimedia bisa menghubungi saudara kita Evelyn. Di hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian, setiap pelayanan kita tidak ada yang remeh. Amin. Tukang sapu dan tukang sapa di hadapan Tuhan itu sama. Manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Amin. Dalam pelayanan yang dibutuhkan adalah hati yang menghormati Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita melayani, kita akan jadi orang Kristen yang bertumbuh. Orang Kristen yang bertumbuh, dia akan suka untuk melayani. Jadi buah adalah tanda pertumbuhan. Dan yang ketiga, buah adalah tanda kedewasaan. Di Indonesia katanya
Orang yang sudah berusia 17 tahun itu disebut dewasa. Di Australia katanya orang yang disebut dewasa adalah 18 tahun. Dan kemudian di Malaysia dan juga di Amerika Serikat katanya, saya bisa salah, orang yang disebut dewasa adalah berusia 21 tahun. Tapi yang luar biasa di pegunungan Himalaya, di mana ada suku yang bernama Honsa tinggal di sana, mereka umurnya panjang banget. Sehingga mereka rata-rata berusia 100 tahun. Maka di pegunungan Himalaya, orang yang disebut dewasa itu ketika mereka sudah berusia 65 tahun. Jadi kalau saya pergi ke pegunungan Himalaya, dia bilang, oh ini ada anak remaja datang. Kalau di sini kan diomong sudah grandpa, ya kan. Kalau di pegunungan Himalaya, oh ini ada anak remaja, ya. Pohon yang sudah matang, yang sudah cukup dewasa, dia pasti menghasilkan buah. Jadi buah itu menunjukkan kematangan atau kedewasaan suatu pohon. Pohon yang belum matang, pohon yang belum dewasa, dia tidak akan menghasilkan buah. Menjadi tua itu adalah pasti. Tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Kalau kita punya anak, taruh aja di kamar, kasih makan Indomie setiap hari, kasih game, main game, gak usah sekolah Bapak Ibu sekalian. Pasti dia jadi tua, benar atau benar? Halo, benar atau benar? Dia tumbuh lama-lama jadi tua. Jangan bawa ke salon, nanti dia, rambutnya kok panjang. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Apa itu dewasa secara rohani? Dewasa secara rohani adalah orang yang tidak egois, menanggalkan keegoisannya. Suami yang dewasa, dia suka ngalah sama pasangan hidupnya, sama istrinya. Istri yang dewasa rohaninya juga suka ngalah kepada suami. Dewasa adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan. Ciri orang yang dewasa adalah dia punya komitmen dan konsisten terhadap komitmennya. Dalam hal ini punya komitmen dan konsistensi dalam melakukan firman Tuhan. Kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi kedewasaan rohani seseorang diukur bagaimana kita komitmen dan konsisten melakukan firman Tuhan. Di dalam situasi apapun juga, di dalam setiap keadaan dan lingkungan. Ciri orang yang dewasa secara rohaninya, dia orang yang berani bertanggung jawab untuk apa yang diperbuatnya. Salah, mengaku ya saya salah, saya tidak akan melakukannya lagi, saya bertobat. Itu tandanya orang bertanggung jawab. Adam itu adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Adam berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Waktu Tuhan tanya kepada Adam, Adam, kamu makan buah itu ya? Mestinya kan jawabannya gampang. Kalau di belakang itu ada roti, ditanya, kamu makan roti yang ada di belakang itu? Jawabnya,
Iya atau tidak? Oh tidak Pak, saya tidak makan roti itu. Waktu Tuhan tanya kepada Adam, Adam kamu makan buah itu ya? Adam bilang, perempuan itu yang memberikan kepadaku. Dia berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab. Dan Hawa adalah murid yang hebat daripada Adam. Dia peniru yang ulung. Waktu ditanya, Hawa, kamu makan buah itu ya? Dia kan udah belajar dari Adam. Ya kan? Ular itu loh Tuhan yang memberikan kepadaku. Kalau ular ditanya, dia bilang, siap Tuhan, saya salah. Tapi ular gak ditanya. Yesus Tuhan, itu adalah Adam yang kedua. Dia mendemonstrasikan kepada kita, meskipun masih sangat muda belia, umur 33,5 tahun, dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib bukan karena salahnya dia. Tapi Yesus mati di atas kayu salib untuk bertanggung jawab atas dosa seluruh umat manusia di alam jagat raya ini. Untuk dosa yang tidak pernah dia perbuat. Adam mati untuk itu. Mau bertanggung jawab untuk dosa yang bukan diperbuatnya. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berbuah. Berbuah banyak, itu tanda kedewasaan kerohanian. Dan yang keempat, buah itu menunjukkan identitas pohon itu. Saya tidak ahli tentang pohon. Tapi untuk beberapa buah saya bisa membedakan antara buah blueberry dan strawberry. Saya dapat membedakan dengan jelas antara buah ceri dan buah apel. Mungkin saya belum pernah tahu pohon ceri. Tapi waktu saya melihat buahnya, saya akan berkata ini pohon ceri. Seingat saya belum pernah melihat pohon blueberry. Tapi kalau satu saat saya melihat buahnya, saya bisa berkata, oh ini pohon blueberry. Sejak tahun 1985, jadi hampir 85, hampir berapa nih? 85, sekarang 2, hampir 18 tahun ya. Sekarang berapa? Sorry. Iya, saya ada di Amerika 88 ya. Ya kurang lebih 14 tahun yang lalu sejak saya ada di Amerika. Saya ini seringkali pergi ke Federal Plaza untuk mendampingi jemaat New York, Philadelphia, Atlanta, Kansas, juga dari LA yang minta pendampingan untuk sidang suaka politiknya. Jadi saya sering masuk ke dalam ruangan sidang itu. Tidak selalu, tapi kadang-kadang hakim dan jaksa minta saya untuk duduk di dalamnya. Kadang-kadang mereka bilang, oke Bapak Pendeta tunggu di luar, nanti kalau dibutuhkan kami akan panggil Bapak Pendeta untuk masuk. Jadi sebelum sidang saya sudah diperkenalkan oleh lawyernya, bahwa ini adalah pendeta yang akan mendampingi orang yang akan bersidang ini. Dan ada pertanyaan yang membuat saya juga terkagum-kagum. Jadi kadang-kadang dalam sidang itu ditanya gini sama jaksa dan hakimnya. Kamu bilang bahwa kamu ini Cina.
apa buktinya kamu ini Cina? Ngeri juga ya kan? Dan orang itu dengan singkat bilang, mata saya sipit. Jaksanya tanya gini, apakah setiap orang yang matanya sipit itu adalah Cina? Gedubrak ya kan? Saya bilang kalau saya yang ditanya juga bingung juga ya kan? Untung dia tidak bilang gini, ya karena saya suka Chinese food. Jadi kalau suka Chinese food otomatis Cina. Karena saya suka barbecue Korea, maka saya adalah orang Korea. Saya punya cucu ponakan, ya sekarang tinggal di New York, sekolah di sini. S1, S2, dia di New York. Dia suka pakai baju kayak orang Korea. Dia belajar bahasa Korea, rambutnya di model Korea. Makanannya makanan Korea. Hafal banget dia makanan Korea. Pertanyaan, apakah dia orang Korea? Jawabannya no, saya kenal dia. Dia orang Madura seperti saya. Gayanya aja kayak Korea. Jadi buah itu menunjukkan identitas pohon. Yang biasa dijawab saya ini Cina dan saya ini Kristen. Hakim dan jaksa tanya lagi, apa buktinya kamu Kristen? Iya Pak Hakim, karena saya rajin ke gereja. Hakimnya bilang begini, kalau ada ayam rajin masuk ke kandangnya sapi, apakah ayam itu sapi? Ya benar juga ya kan? Jadi ternyata orang yang suka ke gereja, katanya hakim dan jaksa itu, belum tentu dia orang Kristen. Nanti tugas ya, baca di kitab Titus itu. Titus pasal yang pertama, itu cerita tentang ateis. Ada orang ngaku dirinya Kristen, tapi dia ateis. Jadi buah itu akan menunjukkan identitas daripada pohon. Alkitab bilang dari buahnya lah kita tahu pohon itu. Nah sekarang bagaimana agar orang Kristen dapat menghasilkan buah dalam kehidupan ini? Sekali lagi, bagaimana agar orang Kristen dapat menghasilkan buah dalam kehidupan ini? Yang pertama tadi dikatakan bahwa senantiasa tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam aku. Ranting ini melekat pada pokoknya, pokoknya melekat kepada rantingnya. Kalau kita senantiasa tinggal di dalam Yesus, percayalah kita akan bertumbuh menjadi dewasa dan akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga jelas sekali. Dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Supaya kita menghasilkan buah dalam kehidupan ini, maka kita enggak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita enggak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Kita tidak boleh duduk dalam kumpulan para pencemooh. Yang kita harus lakukan yaitu kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya suka akan firman, merenungkannya siang dan malam, maka otomatis kita akan suka untuk melakukannya. Maka ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ketiga, maka ia akan seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, kalau senantiasa tinggal di dalam Yesus, maka kita pasti menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Dalam terjemahan kitab Yeremia dikatakan orang yang tinggal di dalam Yesus adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Yang kedua, orang Kristen dapat menghasilkan buah kehidupan dengan cara rela disucikan dan dibersihkan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menyucikan dan membersihkan kita melalui firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menyucikan dan membersihkan kita melalui firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita ketika kita mulai menyimpang daripada firman Tuhan agar kita kembali senada dengan sorga. Ya, saya suka sekali dengan pujian itu. Sehingga kita dijadikan suci, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita disucikan, dibersihkan oleh Tuhan dengan cara apa? Melalui masalah dan persoalan yang diizinkan Tuhan kita alami. Masalah dan persoalan yang kita tidak sukai. Kadang-kadang ada masalah persoalan yang di luar prediksi dan di luar kontrol kita tiba-tiba datang dalam hidup kita ini. Tinggal bagaimana kita meresponi masalah itu. Tuhan menyucikan dan membersihkan kita juga melalui gesekan. Amsal berkata manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau ada gesekan di sekolah, ada gesekan di tempat kerja, ada gesekan di gereja, ada gesekan di komunitas di mana kita ada di dalamnya. Ada gesekan di dalam keluarga dan rumah tangga. Itu tujuannya, yaitu Tuhan sedang membersihkan kita. Tujuannya supaya kita berbuah banyak. Maka itu waktu terjadi gesekan di sekolah, kemudian kita pindah sekolah lain. Terjadi gesekan di gereja, kita pindah gereja lain. Terjadi gesekan di tempat kerja, kita pindah ke tempat kerja yang lain. Terjadi gesekan di komunitas, kita pindah ke komunitas lain. Bapak Ibu sekalian percayalah, kita tetap akan mengalami yang namanya gesekan. Dan gesekannya sama, tapi casingnya yang berbeda. Sekali lagi, gesekannya sama, tapi casingnya yang berbeda. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau digesek sama Marcel, halo ada Marcel? Oh yang paling gede ini ya. Bapak Ibu sekalian pindah ke tempat lain akan ngalami gesekan juga. Tapi casingnya bukan Marcel. Casingnya bisa Fender atau Marshall. Casingnya aja yang berbeda. Karena gesekan itu untuk mendewasakan, untuk menyucikan, untuk membersihkan agar berbuah banyak. Daud itu ditulis sampai di perjanjian baru loh, bahwa dia adalah seorang yang dikenan dan ada di dalam hati Tuhan. Daud itu digesek bukan sama orang jauh.
Digesek sama mertuanya sendiri. Digesek sama mertuanya sendiri. Berkali-kali dia mau dibunuh oleh mertuanya. Dan berkali-kali Daud punya kesempatan untuk membunuh mertuanya. Ya, berkali-kali Daud punya kesempatan. Tapi berkali-kali di ayat yang kita bisa pelajari di kitab Raja-Raja maupun di kitab Samuel, Daud bilang begini. Jangan mengusik orang yang diurapi. Anak buahnya Daud, ini saya kutip satu ayat. Ya kan? Anak buahnya Daud yang gregetan sama mertuanya Daud, dia bilang gini, bos, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Dikompori. Ya, di sekitar kita banyak orang suka ngompor-ngompori kita. Ya, mumpung kamu masih muda, kawin lagi lah. Buat apa kamu tinggal sama itu? Pakai dong otak. Dikasih otak itu untuk berpikir. Bener juga ya kan? Kasih otak untuk pikir ya. Tapi Daud, dia berpegang teguh akan firman Tuhan. Coba kalau Daud waktu itu dia bunuh Saul, dia akan menjadi raja yang otoriter, yang jahat sekali, yang tidak terbentuk hidupnya. Maka itu kita lihat hasilnya. Waktu dia berzina dengan Batseba, ketika ditegur oleh Nabi Nathan atas nama Tuhan, Daud langsung bertobat. Amin. Kalau kita digesek dan kemudian kita lari keluar dari gesekan itu, kita tidak akan berbuah banyak. Jadi buah kehidupan itu yang seperti apa, Pak? Yang pertama, buah kehidupan itu berupa karakter yang baik. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dengarkan khotbah di YouTube channel, minggu lalu sudah saya sampaikan. Yang kedua, buah kehidupan itu adalah karya yang baik, karya yang bermutu tinggi, karya yang berkualitas tinggi. We are not the best, but we can do our best. Kita bukan yang terbaik, tapi kita bisa mengerjakan segala sesuatu sebaik-baiknya, memberi yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, buah kehidupan itu adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi kalau buahnya sedikit, maka nggak kelihatan. Tapi kalau pohon buahnya banyak, dari kejauhan sudah kelihatan dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi orang Kristen yang hidup, orang Kristen yang bertumbuh, dia harus menghasilkan buah, dan buah itu adalah jiwa-jiwa. Karena orang kemudian tertarik melihat kehidupan kekristenan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan buah kehidupan yang keempat adalah tadi doanya dikabulkan. Jadi apa saja yang kita minta, pasti permintaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka permintaan kita itu adalah permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu pasti dikabulkan. Hari ini kita sudah tahu ada perang antara Israel dengan Hamas. Ada gempa bumi di Afghanistan. 2.000 sekian orang meninggal dunia di waktu yang bersamaan dengan serangan Hamas kepada Israel. Kita sebagai orang percaya, kita harus memberkati Israel. Amin.
Barang siapa memberkati Israel akan diberkati. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang mengutuk Israel. Dengan berkata, kapok lu kapan Israel? Israel arogan, please jangan lakukan itu. Berdoa, berkati Israel. Amen. Berdoa. Dan percayalah apa yang kita doakan tentang Israel. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Barang siapa memberkati Israel, barang siapa memberkati Yerusalem, aku akan memberkatinya. Dan yang terakhir saya undang pemain musik. Yang kelima, buah kehidupan itu adalah sukacita. Bersama saya ucapkan sukacita, 2, 3, sukacita. Maka saya kaget sekali tadi lagu praise yang terakhir, ya, itu judulnya adalah tertawa. Sukacita. Alkitab bilang bahwa sukacita kita harus jadi penuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Maka apapun yang terjadi, mungkin kita sempat syok, kita kaget, kita sedih, kita susah. Jangan berlarut-larut. Itu bukan buah daripada orang yang percaya. Sukacita itu seperti bendera di atas menara, berkibar-kibar. Hati kita adalah istananya Tuhan. Bukankah tubuh kita semua adalah bait Allah? Amin. Istananya Tuhan. Tempatnya raja di atas segala raja. Dalam hal ini Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka orang Kristen itu sukacitanya harus berkibar-kibar. Tidak boleh dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan. Tidak boleh dipengaruhi oleh ekonomi. Tidak boleh dipengaruhi oleh kesehatan. Tidak boleh dipengaruhi oleh apapun juga. Syok boleh. Khawatir boleh, takut boleh, tapi sekejap kaget. Orang Israel kaget. Karena waktu diserang itu kan waktu Sabat itu. Kalau anak kecil kan bilang bini, nakalan kamu. Lagi orang sembahyang diserang, ya kan? Kaget tuh orang Israel diserang waktu Sabat tuh. Meninggal berapa itu? 300 atau berapa itu? Tapi segera move on. Kita kaget mungkin tentang sesuatu dan lain hal. Sedih, susah, tapi harus move on. Harus bersukacita kembali. Amin. Sebab tadi dikatakan bahwa Allah Bapa itu adalah pemilik kebun anggur itu. Kita pasti dipeliharanya. Kita pasti dijagainya. Kita pasti dibelanya. Maka itu orang Kristen harus berbuah banyak. Berbuah yang baik, berbuah yang membawa kekekalan. Berbuah yang memuliakan nama Tuhan.